So, pasar kripto barusan anjlok, terutama di altcoins, koin-koin micin ya. Ini aku lagi rekam tanggal 3 Februari 2025. Dan kalau kamu pegang Bitcoin, dari saat kita flip bearish, short di 105.000 dolar per Bitcoin, di situ kita short, sampai sekarang 3 Februari pagi ini dia ke 92.000, and most likely dia akan ada kayak ranging and then, you know, another tunggu nanti deh. Poinnya, Bitcoin sudah turun 10-15% sekian, 15%. Altcoins jebol parah. Di luar koin-koin major itu kayak Ethereum, Dogecoin, Solana yang kita bisa sebut safe coins, tanda kutip. Altcoins lain, gak peduli you ikut komunitas mana, beli daftar koin mana, semua altcoins jebol parah. 60%, 80%, 90%. Dan ini setelah saya kasih warning ke member VIP 27 Januari. Ke publik, saya rekamnya 29 Januari dan publish, posting di 31 Januari. Hanya selisih berapa hari doang. Kalau kamu dengerin dan cut apa yang bisa di-cut, take profit apa yang bisa di-take profit, selamat. Kalau kamu antara dengerin tapi ragu terus tunda, atau kamu nggak dengerin sama sekali, dikira, Brian barusan kapitulasi. Kapitulasi itu bahasa kripto. Jual pas sebelum alt season, right? You kalau rasa kayak gitu, ya udah bicara 80% extra. Ini saya mau apa adanya. So, saya buat video ini, mohon maaf sebelumnya, rekamnya pakai iPhone, nggak pakai kamera profesional, nggak dandan, karena I understand, ini udah bukan lagi omongan siapa benar, siapa salah. Kalian yang telat take action, you are sakit hati banget. So of course, I bukan bikin video ini untuk sok-sokan. You know, I biasa kalau lagi naik, I told you so. I'm not saying that right now. Okay? Ini udah bukan lagi soal salah benar. Ini soal what to do next. Alt season. Atau jangankan alt season. Altcoins. Kedepannya kayak apa? Masih bisa nggak sih cuanin altcoins? Bisa nggak kita recovery? Terus bangkit lagi? Kita itu lebih tepatnya kalian, karena saya pribadi gak perlu recovery apa-apa. But bisa nggak sih kembali and profit extra? That's the main question. Of course, untuk menjawab pertanyaan itu juga harus juga melihat sedikit tentang rekam jejak. Karena ini ceritanya gini loh. I don't think siapapun di Indonesia yang ada gerak di dunia kripto berpikir bahwa kali ini untuk pertama kalinya sepanjang sejarah altcoins gak naik secara signifikan di saatnya Bitcoin naik. First time ever. Biasanya Bitcoin naik all season. Bang, 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 bang. Seperti biasa. And dasarnya kenapa kita bilang, waktu itu kita bilang, oke, Desember pleset, mid-January recovery. Bitcoin beneran recovery, altcoins gak. Right? Minggu setelah Bitcoin recovery kita bilang, Ethereum's time to shine. Terus koin-koin kita yang di base atau jaringan base, yang mana itu semua koin Ethereum, jaringan Ethereum. Moonshot semua, 3x, 5x, ini Dogemi, Mochi, Toshi, mana lagi, banyak sih, nanti disebutin sama si editor atau tampil ya. But koin-koin base kita, moonshot semua, so bagian yang kita masukin ke situ, ya lumayan profitnya, right? Tapi secara keseluruhan, kan all season harusnya semua koin ya, secara keseluruhan nggak jadi, right? Sehingga ada something wrong. Kita tahu harus cut, take profit yang bisa di-take profit. Yang perlu cut loss, net. Buat saya yang gerak 27 Januari, sekitar jam 10-11 pagi, pas sebelum bang, hancur. Right? Buat saya, selamat. Okay? Gak, gimana ya? Dalam hal ini, I'm very sensitive cara aku bicarain ya. Karena I know yang minus, ya, you know, pasti kayak, wah, you enak. Kitanya, something like that, right? Dalam ini aku sensitif karena aku tahu ini topik yang banyak orang bicara parah. Parahnya itu kayak minus 80%, right? So, for me, ya gimana lagi ya, I cuma bisa omongnya secara tulus lah. Realitas, apa yang saya lakukan, apa yang saya lihat, apa yang saya, you know, everything I did, I kasih tahu. And then, apa yang orang lain lakukan, I juga kasih tahu, right? Buat saya pribadi, untuk hari H, tanggal 27 Januari, sebelum dia parah, right? I lihat tanda, oh, all season canceled, holy shit. Ini pertama kali semua this konsep yang namanya all season gak ada kali ini, right? And for me, I cuma perlu settle di otak, damn, I kira bisa 20 kali lipat kekayaan aku saat ini, ternyata harus puas single digit. Masih cuan, tapi bukan puluhan kali lipat, you know? Dari saat kita all in all season, right?
Of course, mesti cuan karena beli Bitcoin di 15.500 pas Desember 2022. Yes, kita cuan Doge karena kita belinya waktu di 6 sen, 7 sen sekian somewhere there. Dan dia lari, puncaknya di 40, right? Yes, kita cuan dari koin-koin seperti Fartcoin yang waktu kita call di 40 juta market cap. Terus ada di antara membership kita yang belinya di 20 juta market cap. Saya pribadi belinya itu cicil range 20 ke 70 juta market cap. Sehingga dari Fartcoin aja yang naik ke puncak 2,6 miliar market cap. Kenaikan 100 kali lipat bagi yang beli di 20 juta, right? Hanya satu koin itu aja yang mana kita masuknya, I pribadi sekitar 3-4%. Tapi range 2%, 3% modal ke sana. Fartcoin aja menyelamatkan semuanya. Belum lagi yang lain-lain yang juga cuan. Pipin cuan, Spark cuan, Base Coins rata-rata semua cuan. Dan itu ada sekitar 6-11 nama. Right? So, gini loh, buat saya, ini ceritanya harus sadar cuma dapat cuan sehat tapi nggak sesehat yang saya ingin. Bagi yang, ini ada 3 kategori sekarang. 4. Kategori pertama yang nggak masuk komunitas sama sekali. Right? You yang di luar sana, nggak dengerin apa yang saya posting di YouTube. Berpikir ada old season dan bahkan separah-parahnya si netizen komentar, haha, Brian kapitulasi sebelum old season. Nahan, beli lagi, right? Buat kalian yang seperti gitu, I feel sorry for you. That's all I can say. Ini bukan salah bener lagi. You are human, right? Kamu manusia asli, you masukin duit aslimu. You sekarang sakit, I feel you. I really do. Kategori 1 di situ. Kategori 2, orang yang masuk komunitas dan basically persis apa yang saya beli di waktu yang sama, di harga yang sama, you mesti cuan. So, di saatnya dari November ke Januari, Februari kalau mau dikatakan, Bitcoin ke samping. Solana ada kenaikan sedikit. Ethereum malah turun. Dogecoin ke samping. Every coin yang major pair, so major altcoin, itu ke samping semua. Di periode yang sama dengan semuanya ke samping, dan kita bisa exit ke samping juga, itu bagus. Oke? Setuju ya? Itu bagus. Bukan samping sih, naik sedikit. So that's the best category yang persis nyontek saya. Kategori kedua yang nggak persis nyontek saya karena faktor menjaga money management. Di dalam komunitas VIP saya sering posting, tergantung usiamu berapa. Kalau usiamu lebih tua, kalau incomeku makin kecil, kalau jumlah modal kamu juga makin besar banding income kamu. Sehingga kalau rugi, gini loh, kalau kamu punya 10M, dan itu habis, dan penghasilan kamu cuma 100 juta setahun, balik ke 10M itu susah, paham ya? Tapi kalau beda cerita dengan kalau kamu masuk duitnya 100 juta, penghasilan kamu setahun juga 100 juta, itu meskipun hilang, bisa balik setahun. Right? So ini saya omong, kategori kedua itu yang ikut, yang mungkin faktor usia lebih tua, mungkin modal lebih besar atau apa, sehingga harus ada safety net sesuai yang kita udah posting di VIP dan di YouTube video kita. Editor bisa playback videonya dari awal. Saya selalu bilang, walaupun saya akurat, nggak 100% akurat. Dan harus selalu jaga, sekali pleset, jangan sampai mati gitu loh. Karena percuma, you mau 10 kali tebak, 9 kali bener, 1 kali aja salah, tapi 1 kali saja salah, habis rungkat sampai ke 0. Ya percuma, what for? 9 kali bener, cuan, boom, KO di belakang, right? That's called money management. Nah, kelompok kedua yang faktor usia, income, net worth-nya beda sama saya, sehingga harus lebih banyak safety, you're also okay lah. Meskipun minusnya what? Minus 10%, minus 20%. Ya udah, itu sangat amat recoverable di pasar kripto. Ini kita omong konteksnya gini loh, Bitcoin yang kita beli di 15.000 ke 100.000 itu kenaikan 7-8 kali lipat. Or whatever it is lah, persisnya. Right? Intinya, kenaikan 7x, koreksi 10%, 15% wajar. Oke? OTW ke $1 juta per Bitcoin. Nah, $1 juta per Bitcoin bukan saya bilang tahun ini ya, jangan sampai itu disalah catat. Tapi meskipun butuh 5 tahun, meskipun butuh 10 tahun, meskipun butuh 15 tahun, Bitcoin akan nyentuh 1 juta. Tinggal kapan. So itu aman-aman aja, kelompok kedua. Kelompok ketiga, sorry. Punya kelompok 1 yang nggak ikut, kelompok 1 yang ikut persis. Kelompok 3 yang modifikasi sedikit untuk cari keamanan. Kelompok keempat yang telat masuk dan nggak pakai money management. That's the worst hit. Telat masuk dan all indigent, tanpa safety net, tanpa ada zona aman, tanpa ada sama sekali Bitcoin, gak ada sama sekali. Saya memang secara omong apa adanya, saya udah kasih tahu selain Bitcoin, Solana, Ethereum, Pepe, Dogecoin, right? Safe coins. Gak apa-apa aku kasih tahu sekarang karena udah deket di akhir. You kalau pegang basket semua itu juga ke samping. Di saat Bitcoin ke samping, mereka semua ke samping secara satu basket.
Bahkan waktu Bitcoin sebelum dia true recovery tanggal 14 Januari kan dia dari 90-an naik lagi ke 100. Terus aku bilang, yes, recovery sesuai ramalan. Waktu dia di bawah-bawah, 89.000 atau berapa, terus aku munculkan indikator I don't care anymore, yang artinya Brian sudah gak peduli lagi, pokoknya aku serok. Dari situ saya mau apa adanya, saya ambil utang kartu kredit. Dan sesuai rules-nya kita, kalau namanya utang, gak dipakai untuk beli resiko, belinya aman. So saya beli yang aman-aman, Bitcoin, Ethereum, Solana, PT. Dan ketika sudah tahu tanda, old season cancel, gak jadi 2x, 3x, 5x, 10x di koin-koin yang aman, apalagi koin-koin yang gak aman, right? Langsung aku cutnya itu gak rugi, gak untung, cuma ke samping. Di kondisi yang mana all the major altcoins ke samping, Bitcoin ke samping, old season batal total. First time in history. First time in history. Nah, itu yang namanya money management. Kelompok keempat yang nggak turut pada management itu yang berdarah paling sakit. Kelompok yang nggak tahu sama sekali ada Mindstack, nggak tahu sama sekali Mindstack posting tanggal di VIP tanggal 27 Januari. Titik awal-awal dia turun terjun. So kalau you di komunitas VIP bisa selamatin jauh lebih banyak. Di komunitas VIP dan gerak cepat. Karena ini aku mau bahas lagi pelajaran lain. Kalau kamu bukan VIP member, you cuma nonton di YouTube, you taunya tanggal 31 pas kita publish. Rekamnya 29, editor butuh waktu 2 hari, right? Dan up-nya itu tanggal 31 Januari. You take action, ya kayak si Ibu Ai barusan screenshot hari ini, nanti ditampil sama editor. Minus 10%, dengerin apa kata saya, cut. Untung, nggak minus 50, 60, 70%. So, that's the situation. Memang ini pahit, saya mau apa adanya. Memang, ramalan saya Januari lebih kaya, Februari lebih kaya, Maret lebih kaya, batal semua. Tapi setidaknya aku tahu batal itu di awal, bukan setelah sudah pleset. Paham nggak? Saya dari awal bilang, saya itu nggak 100% akurat. Di Bitcoin masih super akurat. Di Bitcoin masih super akurat. Sampai sekarang. Tapi untuk pertama kalinya sepanjang sejarah old season, tidak jalan. Gak ada satu orang pun, kecuali yang Bitcoin Maxis ya, gak ada satu orang pun yang memprediksi itu. Termasuk paus-paus lain. You kira cuma saya yang punya duit yang masuk ke altcoins? You kira cuma saya? Saya itu dalam waktu cuma 1 minggu loh. Saya sadarnya 27 Januari, sampai sekarang 3 Februari. Saya lihat akun-akun siapa itu di Twitter dan di real life. I know real people. I've met them. They own puluhan juta dolar ke atas in altcoins, bukan Bitcoin. Rungkat semua. Rungkat. Saya satu-satunya yang exitnya itu pas sebelum parah. Ini saya mau apa adanya. Nah, ini bukan ngomong salah bener ya. Dari dulu saya bilang saya nggak 100% akurat. Dari dulu. I really never said I'm 100% akurat. Close to 100% di Bitcoin, yes. Di altcoins, karena aturannya sudah berubah total, ya of course gak mungkin 100% akurat lagi. Karena aturannya berubah. Tapi meskipun berubah aturannya, I'm safe. Member-member saya yang do exactly apa yang saya lakukan dari awal. Beli koin yang saya beli, di harga yang saya beli, di proporsi yang saya beli, di risk management yang saya pakai. You're also safe. Tapi ya namanya manusia ya, greedy sih greedy. Udah cuan top up di atas. Udah tahu Brian keluar, ragu, nahan. Jadi ini bukan saya maksud member random loh. Ini saya gak mau sebutin siapa, karena aku gak mau embarrass siapa-siapa, gak mau maluin siapa-siapa. Tapi demi edukasinya, saya akan tampil, tapi disensor semua nama-nama ya. Waktu hari H, ada beberapa member, siapanya aku gak perlu sebutin, tapi ada beberapa member yang kebetulan mereka punya WA saya, right? And ada grup chatnya. And even on that day, ini kita ngomong orang-orang yang udah dekat sekali sama saya. Mereka pun, no, you're wrong, old season masih jalan. Harus hajar justru. Sampai aku bilang, so kamu itu berani counter trade. Kamu itu gak ada sama sekali safety net. Nah, ini bukan maksudnya malu-maluin siapa-siapa, itu bukan tujuannya. Tujuannya untuk mengilustrasikan even yang dekat sama saya masih ragu. Dan kalau ragu hanya seminggu aja udah pleset 80% ekstra, itu loh realitasnya. That's what happened. Itu yang sudah terjadi. Kalian belum tahu karena belum pengalaman, ketika switch ke bear terjadinya itu hitungan jam, bukan harian. Beda 1 jam, 2 jam aja, minus 30% ekstra. Beda seminggu aja, minus 80-90%. That is bear market. Dan turunnya barengan semua. Seluruh koin, seluruh pasar, hancur barengan. Saya mau apa adanya. Tugas saya dari awal sampai sekarang dan ke depannya adalah untuk memberitahu orang-orang yang di dalam komunitas saya
Apa itu persis yang saya lakukan? Kenapa saya lakukannya? Persentase saya seperti apa? Kenapa saya pandangannya seperti itu? Everything. I just share exactly what I do. I nggak saranin siapa-siapa ikutan. I selalu ingetin resiko. Even saya sampai bilang, never trust 100% siapapun. Karena walaupun ada best intention, walaupun ada niat yang terbaik, orang tua pun, your mom, your dad, bapakmu, mamamu, niatnya terbaik buat kamu, tapi kadang-kadang mereka pun juga pleset. Kadang-kadang yang menurut mereka terbaik buat kamu, ternyata gak baik buat kamu. Itu bisa, bukan gak bisa. Tapi, itu yang pahitnya. The main questions is this. 1. Apakah bisa recovery? Bukan saya, kalian. Saya keluar itu udah mesti posisi profit. I'm okay. Kalian yang minus, faktor telat, faktor baca telat, faktor diabaikan, ditunda, nggak, that person, atau yang sama sekali nggak tahu ada main stack, right? Kalau you udah posisi minus, bisa nggak balik? Kalau minusnya, estimasi saya ya, minus 50% ke bawah, so cuma pleset minus 10%, minus 20%, minus 30%, sampai batasnya minus 50 lah. Untuk recovery sampai akhir tahun ini, mesti ada realistic chance, yes. Mesti, tapi harus beli pas di bawah, pas dia selesai koreksi, harus beli yang tepat, apa saja. Nah itu di dalam komunitas, I kasih tahu persis, what's my portfolio, apa yang saya beli, kapan saya beli, bla bla bla. I told you all. Dan sekarang setelah 1 minggu, you kira I juga bukan manusia tah. Baca komentar kayak gitu itu nggak rasa sakit tah. But now after 1 week, I bener-bener berusaha selamatin kalian. Tinggal kamu nurut atau enggak, tinggal kamu gerak cukup cepat atau enggak. Itu aja. That's the reality. Minus 20%, sampai minus 50% lah. Masih bisa balik. That's realistic. Yang malah posisi tutup profit, easy. Tutup mata. Yang all in degen. Degen itu bahasa kripto. Kalau kamu nggak ngikutin money management, kamu nggak baca dengan teliti, kamu nggak ada safety net, kamu intinya itu kayak all in ke 1, 2, 3 koin, kebetulan itu semua pleset. It's a tough lesson. Dan dalam hal ini kamu ada 2 pilihan. Tanggung jawab sendiri, atau bilang aja ini salahnya siapa. Entah itu saya, entah itu influencer mana yang kamu ngikutin. Right? Ini realitasnya, omong objektif. Semua altcoins jebol, bukan cuma satu. Semua. Gak peduli kamu beli yang mana. That is reality. Setuju? Dan seperti yang sudah saya jelasin, ini saya omongnya ke VIP, public lagi gak pernah jelasin ini. Right? Seperti yang sudah saya jelasin, lewat dari midpoint correction. Apa itu midpoint correction? Nonton video yang udah dipublish di VIP. You kalau lewati midpoint cycle ini, dan mesti pegang shitcoin, game over. 99% drop, gak balik-balik. Kalau you pegangnya Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, beberapa nama-nama yang aman, setidaknya mungkin gak outperform Bitcoin lagi, kayak Ethereum kali ini gak outperform Bitcoin. Tapi setidaknya, tahan nilai lawan USD dan naik. Kalau itu ya, oke? So, kuncinya itu di money management. Dan kalau you kebetulan kali ini plesetnya terlalu jauh, ya it's a lesson. Pelajaran yang sangat amat baik. Tapi, there's always hope, gitu loh. There's always a chance untuk bangkit lagi. There's always another cycle. Selalu ada kesempatan cuan, entah itu mesti di Bitcoin, crypto, atau yang di lain. There's always an opportunity. Memang untuk 10 tahun ke depan mesti crypto. Aturannya tapi berubah. Nah, omong gitu. Karena ini sudah decoupling. Decoupling itu artinya Bitcoin bagaimana, altcoins gak tentu sama. Saat Bitcoin true recovery, altcoins belum. Minggu berikutnya, harusnya giliran Ethereum, cuma base coins. Coins di jaringan Ethereum yang naik. Ethereumnya sendiri gak naik-naik. Kedepannya karena Bitcoin sudah decoupling sama altcoins, maka fokusnya harus mayoritas Bitcoin. Hasilkan income, masukin Bitcoin. Hasilkan income, masukin Bitcoin. Dan pemainan di altcoins sudah bukan lagi alt season yang semuanya naik kayak ombak besar. Kedepannya sifatnya itu mana itu ada perhatian, disitulah altcoin bisa naik. Tapi ekspektasinya sudah gak setinggi dulu. Dulu 20x umum sekali, 20 kali lipat. Kali ini you kalau cek daftar koin-koin kita, dari harga kita initial entry, paling rendah 2x, paling rendah. Dan rata-rata 3, 8, ada banyak yang 10x, walaupun nggak semua. Tapi 3 sampai 8x itu umum sekali. So, ekspektasinya dikecilin.
Dulu harap puluhan X, sekarang 2-3X take profit, resiko awal diselamatin. Sisa receh-receh biarin. Kalau mau 5X, 8X, 10X, oke, no problem. Itu gaya main altcoin sekarang. 2-3X, thank you, switch. 2-3X, resiko keluar, sudah bebas resiko, ada profit sedikit yang juga udah di TP. Sisa yang full profit, mau kejar 5X, 8X silakan. Itu cara mainnya sekarang. That's how we play the game. Nah, itu pun nggak bisa full portfolionya. Resiko terukur. Intinya begitu. Nah, buat saya pribadi, dan ini saya bicara di kacamata saya, yang mana ini beda sama yang lain. I udah close sebelum turun parah-parah. Members saya warning secepat sebisanya di hari yang sama. So, member yang bisa saya selamatin. Karena saya tutupnya itu posisi profit, sekarang ini saya santai. Tinggal nunggu dip besarnya kapan beres, serok lagi. Selesai. And then I get a new all-time high di akhir tahun ini. Itu saya pribadi. Dan karena akurasi Bitcoin saya segitu tinggi, I gak perlu yakinin member, non-member lah. Orang-orang yang nonton di YouTube udah anggap aja aku parah. Ya, anggap aja aku pleset terus. Member VIP, you check history, you udah ikuti saya segitu lama, you know 1000% akurasiku seperti apa untuk Bitcoin. Karena akurasinya tinggi, saya trade futures di Bitcoin. Tapi modal saya, dan aku nggak anjurkan siapa-siapa ikut. Kenapa? Karena nggak seperti orang lain, saya paham money management, risk management, turut the disiplin pada aturan. That part I understand. Dan itu susah ditularkan ke yang lain. But for me, ya gerakan Bitcoin itu bang, 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 bang. Diamond pattern jebol, short itu. 105.000 jebol, short itu juga. All that stuff. Ya, I can do that. Member-member yang ini sesuatu hal yang I belum ada keputusan. So, ini bukan janji, ini bukan apa-apa. Sempat saya pertimbangkan, gimana kalau misalkan saya bantu orang-orang untuk bisa trading futures. Terus terang aja, saya masih ragu. Kemampuan untuk ngajar ada. Bukti rekam jejak ada. Apakah membernya bisa turun pada money management? Apakah bisa praktek sesuai aturan? Nggak tentu. So, sementara saya masih pertimbangkan. Bukan janji no, bukan janji yes. Just pertimbangkan. Sekarang ini saran saya, siapapun yang dengar, mau member, non-member, kasih waktu untuk healing, santai. Pasar gak gerak segitu cepat. Sebulan, 2 bulan dari sekarang, ada momen lagi yang penting. Member yang di VIP, I promise, dari dulu sampai sekarang komitmen saya sama. Kasih tahu persis apa yang saya lakukan dengan duit saya. And you bisa nilai sendiri kok. You kalau member VIP dengan hanya 1 minggu terakhir inilah. Dari 27 sampai sekarang. Call aku berapa akurat, coba. You tahu sendiri kok. And I will keep doing that. Tetap kasih komentar. Yang real, sincere, tulus, akurasinya tinggi. Nah, when I buy, pertimbangkan. You mau ikut beli atau enggak, terserahmu. Ya. But secara rekam jejak ya, I usually belinya itu bagus banget pas di bawah. So, pertimbangkan itu. Oke? Tapi momen itu bukan dalam waktu seminggu atau 2 hari, 3 hari ya. Butuh bulanan. Oke? Sementara situ dulu. I hope yang udah selamat ya you're welcome. Ya, waktu sekarang ini tanggal 3 Februari. Setelah orang udah lihat, waduh, jatuhnya segitu parah. Ya sekarang mulai masuk WA, Japri, Telegram, tolong sampaikan ke coach, thank you. You know, walaupun aku BEP, tapi setidaknya aku exit pas waktu dikasih tahu suruh exit. You are welcome. Okay, I'm glad you're safe. Bagi yang delay, bagi yang tunda keputusan, bagi yang ragu, bagi yang bilang, haha, Brian kapitulasi, exit pas sebelum old season. Ini udah bukan omong lagi ngadu bener siapa salah siapa bener ya. Ini cuma omong, you are human, kamu manusia. Saya juga manusia. Yang kamu hilang, itu uang aslimu. Waktumu yang ditukar susah-susah buat kumpul dana itu hilang. There's nothing left to do. Cuma bisa belajar dari pengalaman pahit. Nah di sini, one more final note. 1 poin terakhir. Kesalahan terbesar yang saya lihat, ini saya ngomong, saya itu udah berapa kali siklus ikutan, sudah saksikan banyak sekali orang rungkat. Dari 100 juta dolar turun ke berapa, 10 juta dolar turun ke berapa, 1 juta dolar turun ke berapa. I've seen it. Biggest mistake adalah orang yang udah rugi besar, 1 juta dolar turun ke 100.000 dolar. Mau revenge, mau cepet-cepet recovery, maksa, cepetan recover. Kalau 100.000 aku bisa 2x ke 200.000, 200.000 aku bisa take profit, 2x lagi 400. And that thinking mau buru-buru cepat, justru yang habis lagi. Right. Sabar. Kesempatan recovery ada, tapi harus sabar.
Oke, sementara situ dulu. Saya mungkin nggak posting terlalu banyak video untuk beberapa minggu ke depan. Ai kebetulan secara personal lagi sibuk. Tapi di dalam komunitas Telegram VIP bla 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 kita, tentu saja saya sering sekali postingnya, hampir tiap hari. So see you guys there and take care. Oke, sukses selalu.